Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Perkenalkan, kalian juga pasti sudah pada tahu nama saya Muhammad Taib Salman dan nanti rekan saya Rizky Agung. Oke, lanjut ke topik. Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Perencanaan audit itu sendiri meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Nah, ini ada 7 langkah-langkah dalam perencanaan audit yang nanti akan saya jelaskan secara detail di slide berikutnya. Yang pertama ada memahami bisnis dan industri klien. Nah, dalam melaksanakan perencanaan audit ini, auditor perlu untuk mengumpulkan informasi dalam rangka pengetahuan tentang bisnis yang diharapkan dari si klien itu sendiri. Nah, informasi yang diperoleh ini berupa kondisi ekonomi secara umum. Terus yang kedua ada industri di mana klien tersebut berusaha atau beroperasi. Yang ketiga ada rasio-rasio keuangan rata-rata industri. Dan yang keempat ada entitas tentang klien itu sendiri. Lanjut, yang kedua ada memahami dan menilai struktur pengendalian intern. Pengendalian intern itu sendiri berarti suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut. Yang pertama ada keandalan pelaporan keuangan, yang kedua ada efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang ketiga ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, tujuan pemahaman terhadap pengendalian intern adalah untuk merencanakan audit. Nah, lalu kesimpulan atas keefektivitas struktur pengendalian intern meliputi yang pertama, penilaian menyeluruh struktur pengendalian intern klien dan sikap tim terhadap pengendalian. Yang kedua ada pengendalian intern memadai dan tim akan menguji pengendalian intern tersebut. Dan yang ketiga ada penilaian atas risiko kecurangan atau risk of fraud. Lanjut, yang berikutnya ada menentukan tingkat materialitas awal dan salah saji yang bisa diterima. Seperti yang kita ketahui, materialitas adalah besarnya nilai yang jika dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mengakibatkan perubahan atau berpengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Nah, dalam menentukan tingkat materialitas ini, auditor melakukan pertimbangan secara kuantitatif dan kualitatif. Maaf, ini saya salah ketik typo. Harusnya ini pertimbangan kuantitatif. Nah, yang dipertimbangkan oleh auditor dalam pertimbangan kuantitatif itu adalah laba bersih sebelum pajak, lalu total aktiva lancar. Nah, yang dalam pertimbangan kualitatif ini berkaitan dengan penyebab salah saji. Yang pertama ada kemungkinan terjadi pelanggaran hukum. Dan yang kedua ada kemungkinan terjadinya ketidakberesan. Yang ketiga ada intensitas kesalahan yang tinggi. Yang keempat dalam merencanakan audit adalah menentukan tingkat risiko. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya.
atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, keempat ini adalah jenis-jenis resiko dalam auditing. Yang pertama adalah risiko audit yang dapat diterima atau adalah suatu ukuran berupa besar auditor menerima salah saji material dalam laporan keuangan setelah audit diselesaikan dan opini wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Yang kedua adalah risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Yang ketiga ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. Yang keempat adalah risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko yang timbul sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iki. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Ayub. Selanjutnya ada melakukan komunikasi dengan auditor lain. Komunikasi dengan auditor lain tergantung dari posisi KAP sebagai auditor utama atau auditor lain. Apabila bertindak sebagai auditor lain dan menerima instruksi dari auditor utama, KAP wajib menjawab pertanyaan auditor lain. Nah, ada beberapa hal yang dikomunikasikan, seperti petunjuk audit, jadwal penyerahan laporan-laporan, pernyataan independen dari auditor lain, rencana audit yang disusun oleh auditor lain, audit clearance oleh auditor lain, kuesioner audit yang harus diisi oleh auditor lain, catatan penyelesaian audit, rincian saldo, checklist pengungkapan, dan review kejadian setelah neraca itu sendiri. Nah, itu tuh komunikasi dengan auditor lain tuh seperti itu. Selanjutnya, rencana audit itu adalah ringkasan perikatan besar sifat dan karakteristik operasi bisnis klien dan strategi audit secara keseluruhan. Tujuan dari penyusunan rencana audit itu sendiri ada dua: menyediakan bukti dokumentasi bahwa kantor telah memenuhi standar lapangan pertama. Yang kedua, menyediakan alat bagi in-charge untuk mengkoordinasikan, menjadwalkan, dan mensupervisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota tim. Nah, cakupan rencana audit itu sendiri meliputi tujuan perikatan, kondisi bisnis dan industri klien, pengendalian intern, area-area kritis dan penting, penetapan materialistis, risiko audit, rencana sampel, dan personalia dan jadwalnya lagi. Rencana audit sendiri merupakan proses akumulatif. Artinya, apa yang sudah ditetapkan dalam rencana audit bukanlah harga mati yang tidak dapat diubah. Seperti itu. Dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, dijumpai adanya ketidaksesuaian antara yang direncanakan dengan kondisi lapangan, maka in-charge segera menginformasikan adanya penyimpangan ini, termasuk saran perubahan terhadap rencana audit kepada manajer dalam memorandum itu sendiri. Manajer kemudian menginformasikan perubahan ini kepada partner untuk mendapatkan persetujuan perubahan terhadap rencana audit yang telah disetujui oleh partner di ringkasan dalam revisi rencana audit. Oke. Selanjutnya ada menyusun audit program. Audit program adalah itu tuh kayak daftar perinci dari prosedur-prosedur semua auditor, audit prosedur-prosedur semua audit maksudnya, yang akan dilakukan dalam sebuah proses mengaudit. Audit yang akan dilakukan itu programnya tentatif dibuat sebagai bagian dari perencanaan audit. Karena sifatnya tentatif,
Maka audit program seringkali memerlukan modifikasi sesuai perkembangan audit. Audit program sendiri dirancang untuk memenuhi tujuan audit atas transaksi dari akun-akun utama laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menguji asersi manajemen dalam laporan keuangan yang meliputi konsistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.